Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu dengan mata kuliah Psikologi Pengelolaan SDM di tahun 2020 ini. Hari ini kita akan membahas kontrak dan juga pengantar materi PPSDM. Baik, agenda kita kenalan metode dan kontrak pengantar materi. Baik, untuk kontrak perkuliahan keterlambatan 15 menit, konsekuensi keterlambatan saya kira tidak jauh beda dengan waktu kuliah yang lainnya. Boleh masuk atau join, tapi tidak boleh absen ya pada saat live conference. Tapi kalau asinkronus seperti ini, berarti Anda bisa menyimaknya lebih fleksibel. Boleh minum, boleh makan teman, pakaian rapi sopan dan non kaos oblong pada saat kita kuliahan live conference. Nah, ini untuk ketidakhadiran diperhatikan tidak lebih dari 2 kali selama 16 kali pertemuan, dan 2 kali itu tidak dalam satu UKAD ya. Baik, perkenalan saya singkat, nama saya Fatir Lutfi, home base saya saat ini di Fakultas Psikologi Universitas ya, dan juga home base yang lainnya di bidang psikologi di Badan Nasional Sertifikasi Profesi sebagai asesor kompetensi SDM dan di HIMSI, Himpunan Psikologi Indonesia. Dan berikut ada email dan nomor HP saya. Kalau ada keperluan terkait perkuliahan bisa menghubungi melalui dua alamat ini ya. Baik, metode belajar yang kita pakai ada interpretive lecturing, case study, ya, tugas kelompok, learning ya. Baik, bagi pengantar sebelum masuk ke PSDM psikologi pengelolaan SDM, kita masuk ke psikologi dulu. Secara umum orang itu melihat psikologi, potensi psikologi itu banyak yang negatif seperti tukang meramal, tukang analisis, tempat curhat, tempat mencampur urusan orang lain. Ini paling gak enak nih yang keempat ini ya. Ini merupakan potensi psikologi yang orang-orang awam yang belum belajar terkait dengan psikologi, termasuk psikologi SDM nantinya yang akan kita pelajari ya. Baik, sebetulnya apa sih psikologi ya, sebelum masuk psikologi PSDM ya. Psikologi merupakan didefinisikan sebagai psihe atau kekuatan bergerak berlaku, mental berkaitan dengan proses berpikir, dan logos itu ilmu atau logia itu ilmu. Jadi psikologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang jiwa. Namun pertanyaannya, apakah jiwa itu bisa dipelajari secara ilmiah? Tidak bisa ya, jiwa itu tidak bisa dipelajari secara ilmiah, karena sesuatu dapat dipelajari secara ilmiah itu jika keberadaannya dapat diobservasi ya. Jiwa tidak dapat diobservasi ya, secara langsung. Namun yang dipelajari psikologi bukan jiwa secara langsung, namun manifestasi atau keberadaan dari keberadaan jiwa berupa perilaku dan hal lain yang berhubungan dengan perilaku. Contoh misalnya cemas. Orang mengalami kecemasan, cemas itu kan kita tidak bisa melihat jiwa secara langsung orang cemas, tapi manifestasi dari orang cemas seperti mondar-mandir, keringat dingin, dan ciri-ciri yang lainnya. Kemudian psikologi ada beberapa ahli mengatakan, mulai dari yang pertama adalah psikologi adalah ilmu ilmiah yang mempelajari perilaku dan proses-proses mental ya. Kemudian ilmu ilmiah adalah ilmu yang menggunakan metode sistematis, ada rencanaannya, ada perencanaan untuk mengamati, menggambarkan, memprediksi, dan menjelaskan tentang perilaku ya. Baik, menurut Branca, psikologi merupakan ilmu tentang tingkah laku. Morgan mengatakan psikologi merupakan ilmu yang mempelajari perilaku manusia dan binatang, di mana hasil penelitian atau penelitiannya pada binatang diterapkan pada manusia. Kok psikologi juga pada binatang ya? Tidak jauh berbeda dengan ilmu kesehatan yang menggunakan hewan sebagai uji coba untuk diterapkan nantinya kepada manusia. Ya, oke. Nah, ini yang paling populer yaitu menurut Muhammad Gito ya. Ilmu psikologi merupakan ilmu yang membahas tentang jiwa, di mana jiwa termanifestasi dalam tingkah laku atau aktivitas lainnya
yang berupa motorik, kognitif maupun emosi ya. Jadi ada dimensi dari psikologi itu ada tiga, kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kognitif adalah pola pikir, afektif adalah kondisi afeksi kita, perasaan emosi, dan psikomotor atau tindakan perilaku kita. Nah, sebetulnya bidang psikologi itu ada banyak macamnya. Itu ada psikologi konseling dan klinis, eksperimen, neuroscience, pengembangan sosial, perbedaan, kesehatan, komunitas, sekolah, industri, lingkungan, lintas budaya, forensik, dan lain sebagainya. Nah, kita akan fokus belajar di nomor 10 yaitu psikologi industri untuk kita belajar tentang PPSDM. Nah, psikologi industri dan organisasi merupakan cabang ilmu yang menerapkan teori dan prinsip psikologi ke organisasi. Bidang ini fokus meningkatkan produktiviti tempat kerja dan masalah-masalah terkait dengan seperti kesejahteraan fisik dan jiwa pada karyawan. Ya. PPSDM merupakan psikologi sumber daya manusia, membahas mengenai manusia, yaitu cara motivasi, karakteristik tenaga kerja. Nah, perbedaannya pada manajemen SDM, Anda juga akan belajar materi ini ya. Manajemen SDM itu membahas tentang perencanaan dan perorganisasian. Nah, dalam psikologi ya, SDM, PPSDM membahas mengenai bagaimana seseorang berperilaku pada tempat kerjanya. Sedangkan pada manajemen SDM membahas pada misi, visi, struktur, dan mengembangkan sumber daya manusia. MSDM, nah ini yang MSDM adalah manajemen sumber daya, merupakan suatu seni untuk mencapai tujuan organisasi melalui pengetahuan orang lain untuk melaksanakan berbagai pekerjaan yang diperlukan, atau dengan kata lain tidak melakukan pekerjaan sendiri, jadi didelegasikan oleh orang lain. Dan MSDM jadi psikologi SDM lebih ke personal, pengembangan orang-orang, MSDM itu lebih ke organisasiannya. Mungkin pengantar perkuliahan cukup sekian dulu. Mohon maaf kalau ada kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.